Merdeka! Apa kabar saudara-saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kami dari Big Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saya harap saudara-saudara dimanapun berada tetap keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini Tuhan masih bersama dengan kita. Keadaan dunia tidak terduga saudara, sehingga saat ini banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan akibat COVID-19. Tuhan tahu itu saudara sekalian. Oleh sebab itu cari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, pasti Dia akan menolong kita saudara sekalian. Jangan takut, jangan panik saudara sekalian. Serahkan masalah kita kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak menolong kepada kita sekalian. Mari saudara-saudara, kita akan bukakan hati, siapkan untuk menerima firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita, yang akan memberikan semangat kepada kita. Berdirilah teguh dan kuat. Hidup tinggal melekat dalam persekutuan dengan Yesus, maka saudara akan dikuatkan melalui kejadian-kejadian dan tetap bertahan menghadapi ujian seperti ini. Ada amin saudara? Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih erat lagi padamu, tinggal dalam
bagimu seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Kami besarkan nama-Mu. Oh haleluya. Oh Ramaya Sandaya Ramatuya. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami besarkan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa.
Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dekaplah kami dengan dekapan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan saat ini di dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan beri kepada seluruh yang mengikuti kebaktian online. Kami mengucapkan syukur Bapa, karena kami boleh beribadah kepada Engkau, walaupun tidak bertatap muka satu dengan yang lain, tapi kami boleh menghadap Engkau bersama-sama, menyembah Engkau di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan disukacitakan. Kami mau menyerahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu Bapa. Firman inilah yang menjadi terang di jalan kami, pelita pada kaki kami, supaya kami boleh melihat dengan jelas akan jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami, supaya kami tidak menyimpang daripada jalan itu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, bahwa jalan yang diterangi oleh firman-Mu ujungnya akan membawa kami masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Sekali lagi Engkau berkati akan ibadah online pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu yang kudus bersama-sama. Amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ambil firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Dan di dalam firman ini terpusat kepada bagaimana kita hidup merdeka di dalam Kristus Yesus. Nah, saya akan baca ayat yang mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, besok kita akan merayakan tentu tanggal di Amerika pada saat ini tanggal 16.
dan besok tanggal 17, maka Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 dari penjajahan Belanda yang menjajah selama 350 tahun. Kita patut bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberkati Indonesia, memberkati Presiden Jokowi dan juga para menteri yang bekerja keras untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan memberikan jalan keluar untuk permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Saat ini saya akan berbicara tentang kemerdekaan secara rohani, yaitu kemerdekaan dari dosa. Kemerdekaan secara rohani penting untuk kita bicarakan bersama-sama. Yang pertama, kita belum merdeka apabila hidup kita masih dikuasai dosa. Secara rohani, bila hidup kita dikuasai dosa, berarti kita belum merdeka. Kita memang sudah merdeka secara fisik dari penjajahan Belanda. Tetapi secara rohani kita masih dikuasai penjajah yang bernama dosa. Itu sebabnya apa yang kita lakukan, mengikuti kehendak dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Yohanes 8 ayat 34 dikatakan di sana, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ketika orang berbuat dosa, maka statusnya menjadi hamba dosa. Dosa akan menjadi tuan dalam kehidupannya. Dan sebagai hamba, maka ia harus tunduk mengikuti kehendak daripada dosa. Dosa hanya membuat masa depan kita suram. Jadi bagi orang yang hidup di dalam dosa, engkau memiliki masa depan suram. Atau yang disingkat madesu, masa depan suram. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-23, dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Sekali lagi, upah dosa itu maut. Upah dosa bukan hidup, tapi upah dosa itu maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sekali lagi, perhatikan kata-kata sebab upah dosa itu maut. Maut di dalam dua pengertian. Yang pertama, putusnya hubungan kita dengan Allah, di mana Tuhan tidak lagi mau, Tuhan tidak mau lagi punya urusan dengan kita.
Sehingga Nabi Yesaya mengatakan bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Telinganya kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tetapi yang memisahkan kita dari Tuhan adalah dosa dan kejahatan kita yang menyebabkan Tuhan tidak mendengar doa kita. Tidak menyelamatkan ketika kesulitan-kesulitan datang. Tragis bukan? Yang kedua, saudara sekalian, maut di dalam pengertian binasa di dalam penghukuman Allah yang kekal, yaitu di dalam penghukuman api neraka sampai selama-lamanya. Orang yang masih hidupnya dikuasai dosa, dia belum merdeka. Yang kedua, saudara sekalian, kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Kemerdekaan dari penjajahan Belanda merupakan kemerdekaan secara fisik. Kemerdekaan dari dosa merupakan kemerdekaan secara rohani. Kalau keduanya kita gabungkan, saudara sekalian, maka tidakkah kemerdekaan itu merupakan kemerdekaan yang sempurna? Kita merdeka secara fisik, tetapi juga kita merdeka secara rohani. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa yang bisa memberikan kemerdekaan rohani kepada kita secara sempurna, tidak ada nama lain, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Hanya Dia yang mampu memerdekakan kita dari dosa. Galatia 5 ayat yang pertama, dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya supaya kita benar-benar merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Tidak ada nama lain yang mampu memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuh perhambaan. Hanya Yesus yang mampu memberikan kemerdekaan atas dosa-dosa kita. Dia mampu membebaskan kita daripada ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Ia mampu membebaskan kita daripada sakit penyakit dan daripada segala kesulitan. Dari krisis ekonomi, dari kebinasaan yang kekal. Dialah pembebas kita. Sekali lagi, selain Dia, tidak ada nama lain yang bisa memerdekakan kita dari kekuasaan dosa. Hanya Yesus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia atau bodoh, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Cara Yesus membebaskan kita bukan dengan emas dan juga dengan perak. Bukan dengan barang yang fana. Tetapi ia membebaskan kita dengan darahnya. Melalui pengorbanannya di Kalvari. Ketika kita percaya kepadanya, dosa kita diampuni. Kita dimerdekakan dari penjajahan dosa. Kita diselamatkan, dibebaskan dari penghukuman Allah yang kekal. Nah, kita akan masuk bagian yang ketiga. Bagaimana kita bisa tetap hidup merdeka. Tidak lagi dikuasai oleh dosa. Nah, di dalam bagian yang ketiga, yang pertama-tama saya akan membahas adanya dua permasalahan yang timbul mengenai kemerdekaan. Yang pertama, dikatakan di dalam ayat mas yang sudah kita baca, dikatakan adanya orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ada orang yang menyalahgunakan kemerdekaan. Kemerdekaan itu hanya untuk menyelubungi kejahatan-kejahatannya. Di dalam kata lain, yang mungkin mudah kita mengerti, kekristenan hanya merupakan jubah. Nah, kalau saudara baca ayat di atas, di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa disebutkan istilah cloak yang berarti jubah untuk menutupi kejahatan-kejahatannya supaya tidak terlihat. Banyak orang Kristen memakai baju atau jubah kesalehan. Kalau bicara, wih, rohani banget. Melayani Tuhan. Rajin ke gereja. Namun, itu hanya cuman jubah yang dikenakan. Kehidupan aslinya enggak demikian. Kehidupan aslinya enggak benar. Kehidupan aslinya tidak menjadi berkat dan merugikan sesama. Kehidupan aslinya merampas mata pencarian orang. Dan kehidupan aslinya suka menipu, suka berbohong, selingkuh. Banyak orang yang hanya menggunakan kekristenan itu sebagai selubung, sebagai pakaian, sebagai topeng. Sehingga orang-orang yang melihatnya tertipu dengan penampilannya. Nah, orang yang semacam ini adalah orang yang merusak kekristenan. Sebab itu saya mengatakan bahwa orang yang demikian harus bertobat. Karena telah menyakiti hati Tuhan.
engkau mempermalukan nama daripada Tuhan. Jadilah orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Permasalahan yang kedua, kemerdekaan yang kebablasan. Saudara mengerti istilah kebablasan? Artinya semua dilanggar, saudara sekalian. Segala peraturan dilanggar. Oleh karena itu, orang yang demikian disebut orang yang kebablasan. Banyak orang yang mengartikan kemerdekaan merupakan kebebasan untuk melakukan segala perkara. Nah, ini yang saya sebut kemerdekaan yang demikian merupakan kemerdekaan yang kebablasan. Bebas ngebut di jalan. Bebas ngobat. Bebas bicara kebencian di sosmed. Bebas menghasut orang untuk melakukan pengerusakan, penganiayaan, penghinaan, fitnah. Bebas main hakim sendiri. Hidup sebagai orang yang merdeka tidak boleh melanggar peraturan yang ada. Baik peraturan negara maupun peraturan daripada Tuhan. Kemerdekaan dalam Kristus merupakan kemerdekaan tetapi di dalam koridor firman Allah. Tidak boleh melanggar firman daripada Allah. Ini permasalahan, saudara sekalian. Sekarang kita masuk bagaimana kita bisa tetap hidup merdeka, tidak diinvasi oleh dosa kehidupan kita. Kita benar-benar hidup di dalam kemerdekaan yang sempurna. Nah, Galatia 5 ayat yang pertama yang sudah kita baca, saya akan membaca kembali. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Di dalam arti kata, kalau kita berdiri teguh, kuat, maka dosa tidak akan dapat memasuki kehidupan kita. Sebab itu, hal yang kedua, bagaimana kita bisa tetap hidup merdeka adalah bila kita berdiri teguh. Kita kuat di dalam iman kita. Saudara tahu ancaman konflik antar negara saat ini semakin besar. Menyebabkan masing-masing negara menambah dan memperbarui peralatan perangnya. Dengan pembelian alutsista, peralatan perang yang baru, yang lebih canggih untuk menjaga supaya tidak ada daerahnya yang dicaplok negara lain. Indonesia pun melakukan hal yang sama. Terutama untuk menjaga Pulau Natuna. Supaya tidak dicaplok negara yang lain. Hanya bila kita kuat, kita mampu menghadapi dan mengalahkan musuh.
Tapi bila kita lemah, mudah keok. Saudara tahu keok? Mudah kalah. Ini juga berlaku di dalam kehidupan kekristenan kita. Berdirilah teguh, kuat di dalam iman, supaya kita menang terhadap dosa. Karena iman itu dikatakan di dalam Alkitab mengalahkan dunia, mengalahkan dosa. Lalu masalahnya adalah bagaimana kita bisa memiliki iman yang kuat. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, dan saya mendapatkan kunci kekuatan iman ini di dalam Yohanes 15 ayat 5. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa pokok anggur? Pokok anggur adalah Yesus Kristus. Dan kamulah ranting-rantingnya. Kita hanya merupakan ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku, ya ini penting. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang menjadi hal yang penting di dalam ayat ini, kata-kata, barang siapa tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku, di dalam pengertian, kita hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kita hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan kita Yesus, yang terjadi, yang pertama, hidup akan berbuah banyak. Artinya, hidup kita akan membawa kemuliaan nama daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Orang yang tidak hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka hidupnya tidak memuliakan nama Tuhan. Dan tidak mungkin bisa menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, kalau kita hidup dalam persekutuan dengan Yesus, maka iman itu menjadi kuat. Bisa mengatasi segala pencobaan, godaan, apapun juga yang kita hadapi. Di dalam kitab Injil Matius 26 ayat 41, dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh penurut tetapi daging lemah. Manusia diciptakan oleh Allah. Terdiri daripada dua bagian, tetapi ada yang mengatakan 3 bagian. Tapi di dalam Matius pasal yang ke-26 disebutkan ada 2 bagian yang merupakan kehidupan manusia, yaitu manusia diciptakan dengan tubuh atau yang disebut daging dan roh. Tubuh bisa binasa, tetapi roh tidak bisa binasa. Dan Yesus mengatakan bahwa roh manusia itu sesungguhnya adalah penurut. Karena roh daripada manusia itu
berasal daripada Allah. Roh manusia penurut, selalu ingin melakukan apa yang dikehendaki Allah. Namun daging atau tubuh itu lemah, mudah jatuh di dalam dosa bila dicobai atau digoda. Karena itu Yesus ingin supaya kita hidup di dalam persekutuan dengan Allah, di dalam doa. Supaya seperti Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dikuatkan oleh malaikat dari langit, yang dicatat di dalam kitab Injil Lukas 22 ayat 43, demikian pula kita akan dikuatkan ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita kuat. Enggak keok melawan dosa. Kita menang. Kita dapat hidup sesuai dengan kehendak daripada Allah. Hanya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan iman. Yang kedua, saudara sekalian, tinggal di dalam aku, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, berarti juga tinggal di dalam firman-Nya. Dan mempunyai dua pengertian. Yang pertama, kita tidak boleh menyimpang daripada firman Allah. Orang yang tinggal di dalam firman-Nya tidak boleh menyimpang daripada firman Allah. Dan yang kedua, kita harus menjadikan firman-Nya makanan sehari-hari kita. Iblis mencobai Yesus yang lapar saat itu karena berpuasa 40 hari 40 malam. Supaya Yesus membuktikan kuasa keilahiannya atau kealahannya. Menjadikan batu menjadi roti. Sehingga kebutuhan jasmani terpenuhi. Nah, sering kali ini yang dilakukan iblis. Yang mengetahui kelaparan kita. Manusia pada saat ini, mereka lapar duit. Sekali lagi, manusia pada saat ini, mereka lapar duit. Iblis kemudian menggoda supaya kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Korupsi, membegal, merampok, menjarah, minta pesugihan ke makam-makam keramat. Bukankah hal-hal tersebut merupakan cara yang gampang untuk mendapatkan duit yang banyak tanpa kerja keras? Kegoda oleh godaan iblis ini. Saya katakan bahwa kita harus tetap hidup. Suka maupun duka, kita harus tetap hidup di dalam firman-Nya yang kudus. Jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Supaya Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Ketika iblis mencoba Yesus, apa yang menjadi respons Yesus? Di dalam Matius 4 ayat yang keempat.
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita makan roti, maka roti itu akan menguatkan tubuh jasmani kita. Tetapi kalau kita makan firman, yaitu firman Tuhan maksudnya, maka makanan itu akan menguatkan hidup rohani kita. Oleh karena itu kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai makanan kita sehari-hari. Setiap hari bacalah firman, renungkan, dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya firman itu menjadikan kita menjadi kuat. Dan saya akan meringkas firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, kita belum merdeka, kita belum benar-benar merdeka secara rohani selama penjajahan dosa belum dienyahkan. Dosa yang membuat masa depan kita suram atau madesu, yang menyebabkan putusnya hubungan dengan Allah, dan akhirnya akan membawa kepada kebinasaan yang kekal di neraka. Hal yang kedua, hanya Yesus yang dapat memerdekakan kita daripada penjajahan dosa. Ia telah membayar dengan harga yang mahal. Ia telah membayar lunas untuk memerdekakan kita. Ia membayar dengan darahnya yang mahal yang tercurah di Kalvari. Yang ketiga, kita tetap bisa hidup merdeka bila kita berdiri teguh, yaitu bila kita tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan dan menjadikan firman Tuhan makanan kita sehari-hari. Tidak ada satu kekuatan yang dapat menginvasi, menjajah kehidupan kita. Merdeka. Mari kita sama-sama, saudara sekalian, kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mungkin ada di antara yang mengikuti kebaktian online yang saat ini menderita sakit, yang pada saat ini menghadapi masalah, pekerjaan dan lain sebagainya, masalah. Di dalam keluarga. Mungkin ada di antara yang pada saat ini mengikuti kebaktian ini membutuhkan sesuatu daripada Tuhan yang hamba-Mu tidak mengerti, tidak mengetahuinya. Tapi hanya Tuhan yang Maha Tahu. Kami percaya dan kami mau pada saat ini mengaku iman percaya kami
bahwa Tuhan adalah juru selamat kami. Tuhan pembebas kami, yang mampu membebaskan kami daripada segala dosa-dosa kami, daripada segala sakit penyakit kami, daripada kesesakan yang pada saat ini menghimpit kami. Hanya Tuhan, juru selamat dan pembebas kami. Mari saudara-saudara sekalian, bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Katakan, Engkaulah juru selamat dan pembebas kami, yang mampu membebaskan kami dengan sempurna dari dosa-dosa yang kami lakukan, dari kebinasaan yang kekal, dari segala masalah, daripada sakit penyakit. Engkau adalah pembebas yang berkuasa. Mari kita saat ini berdoa bersama-sama. Marilah kita mengucapkan syukur karena kita memiliki juru selamat, pembebas yang ajaib, yang mampu melakukan segala perkara, mampu untuk membuat keajaiban-keajaiban. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu, yang berdosa Engkau mengampuni, yang bersalah Engkau mengampuni Bapa. Kalau kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kalau pada saat ini ada yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman-Mu, Engkau melepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan segala ikatan kuasa gelap. Demikian juga saat ini kalau ada yang sakit, pada saat ini pula kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa penyakit itu kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kalau ada yang pada saat ini menghadapi masalah, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau akan memberikan kemenangan, jalan keluar bagi anak-anak-Mu sekalian. Supaya nama Tuhan itu dimuliakan, dimasyurkan. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Kami mengucapkan syukur untuk Indonesia yang merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 17 Agustus. Kami bersyukur Engkau yang sudah memberikan kemerdekaan melalui pejuang kemerdekaan yang banyak mengorbankan nyawanya untuk meraih kemerdekaan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang sudah memberkati pejuang kemerdekaan ini, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati kemerdekaan. Kami boleh bersama-sama Tuhan melihat bahwa yang berdaulat di dalam negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia sendiri. Dan pada hari ulang tahun ini kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu, di mana kami percaya Engkau yang akan memakai pemerintah, Engkau yang akan memakai Presiden Jokowi dan semua menterinya
supaya kami boleh melihat Tuhan, bahwa mereka benar-benar Tuhan bekerja dengan keras untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dan tolong juga pada kesempatan ini kami berdoa untuk segala masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Baik permasalahan mengenai COVID-19 dan dampak daripada COVID-19 yang membuat kerusakan di dalam ekonomi, kami mau serahkan Indonesia. Sekali lagi Engkau berkati Bapa akan pemerintah Indonesia, supaya diberikan hikmat, akal budi, jalan keluar untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Kami boleh bersama-sama bersyukur pada pagi hari ini, bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian ini, berkati mereka. Berkati pekerjaan mereka. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kini saudara sekalian, angkat kedua tangan saudara. Terimalah anugerah berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Dan akhirnya saya dan istri mengucapkan Tuhan memberkati sampai berjumpa lagi. Bye.